A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi habli hukman wa alhiqni bis solihin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Amin. Sahabat-sahabat Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Pagi hari ini kita diberi kesempatan lagi oleh Allah untuk berjumpa, untuk sama-sama tentunya pada video ini kita berikhtiar untuk mendapatkan pemahaman dari Allah Subhanahu wa taala tentang firman-firman-Nya, tentang ayat-ayat yang ada di dalam Al-Qur'an. Dan pagi hari ini, sahabat-sahabat semoga kita coba untuk mengangkat surat Ali Imran ayat 102 dan 103. Khusus di ayat 102 ini adalah wasiat takwa yang selalu disampaikan oleh para khatib Jumat yang insya Allah pada hari Jumat besok kita akan menghadiri untuk menunaikan sholat Jumat, dan kita akan mendapatkan ayat ini diwasiatkan oleh para khatib kepada kita jamaah sholat Jumat. Baik sahabat rahmatullah, silakan kembali dibuka Al-Qur'annya ataupun handphone yang ada Al-Qur'an yang telah sahabat-sahabat rahimakumullah simpan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. Shadaqallahul adzim. Artinya, hai orang-orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih. Bertakwalah kamu dengan sebenar-benarnya takwa, takwa yang hak, bukan takwa yang batil. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Wa'tasimu bihablillahi jami'an. Dan berpegang teguhlah kamu kepada tali Allah, tali agama Allah. Ada yang juga menjelaskan para ulama bahwa tali Allah itu adalah Al-Quran. Jami'an, berjamaah, bersama-sama. Wala tafarruqu. Janganlah kamu berpecah belah. Jangan tafarruq. Wazkuru ni'matallahi alaikum. Dan ingatlah akan nikmat yang telah Allah berikan kepada kamu. Kamu di sana adalah Bani Aus dan Khazraj. Idz kuntum a'daan. Yang pada waktu itu kamu dalam keadaan saling bermusuhan, saling berbunuhan bertahun-tahun lamanya. Fa'allafa baina qulubikum. Maka kemudian Allah lembutkan hati kamu semuanya, hati kamu masing-masing. Allah pertemukan hati kamu itu, Allah silahkan hati kamu itu tertaut sama-sama satu sama lain. Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwanan. Maka hilanglah semua permusuhan yang ada di dalam hati kamu berpuluh-puluh tahun itu. Sehingga dengan nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadamu, kamu menjadi orang-orang yang bersaudara. Wa kuntum ala safa hufratin minan nar, yang sebelumnya juga kamu adalah orang-orang yang ada di tepi jurang neraka.
Wa kuntum ala safa hufratin minan nar fa anqadzakum minha, yang kemudian Allah tarik kamu dari tepi jurang neraka itu sehingga tidaklah kemudian ada di sana dan terhindar juga dari masuk ke dalamnya. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi, yang demikian itu Allah jelaskan sejelas-jelasnya ayat-ayatnya yang ada di dalam Al-Quran, la'allakum tahtadun, supaya kamu menjadi orang-orang yang berpetunjuk. Nah, sahabat-sahabat rahimakumullah, ayat 102 ini menegaskan kepada kita, tempuhlah jalan-jalan takwa ini, peganglah nilai-nilai takwa ini sampai kita menjelang kematian, sampai mati. Nilai-nilai takwa ini yang tersimpul di dalam berislamnya diri kita. Jangan kamu mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Dan Islam ini adalah suatu nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Allah. Menjadi orang yang mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala ini bukanlah tidak mudah, tidak gampang, sahabat Allah. Karena bisa kemudian nikmat ini lepas, mengambil nikmat semu lainnya, menjadi diri kita ini menjadi orang yang tidak benar-benar memiliki nikmat beragama Islam. Di mana kita dapatkan peringatannya, sahabat-sahabat Allah, di ayat berikutnya. Di ayat berikutnya ini, sahabat-sahabat Allah, yang berkaitan dengan Bani Aus dan Khazraj, yang merupakan kaum Ansor sebelum mereka ini menjadi kaum yang disebut Ansor, penolong kaum Muhajirin, adalah Bani atau kaum yang terdiri dari kaum yang selalu bermusuhan. Aus dan Khazraj, fitrah mereka menginginkan bahwa mereka ini bersatu, berhenti untuk saling bermusuhan, berhenti untuk saling mewasiatkan permusuhan. Berpuluh-puluh tahun mereka merindukan untuk hidup damai, tentram, tapi tidak bisa. Kehadiran Rasulullah SAW dengan ad-dinul Islam yang benar-benar mampu mempersatukan hati mereka, mampu menautkan hati mereka, mampu membersihkan hati mereka, sehingga mereka kemudian menjadi orang-orang yang bersaudara, sahabat Allah. Awalnya bermusuhan, tapi bersaudara. Kemudian setelah menjadikan Islam menjadinya satu-satunya kebanggaan menjadi seorang Muslim, itulah yang kemudian benar-benar jadi satu kebanggaan. Bukan kebanggaan mereka menjadi suku-suku Aus dan Khazraj atau fanatisme yang lain. Kalau sekarang sahabat-sahabat, kebanggaan kepada yang lain-lainnya, bukan itu, sahabat-sahabat, tapi bangga menjadi seorang Muslim. Dan ketika bangga menjadi seorang Muslim, wujudnya adalah menjadi saudara Muslim terhadap Muslim yang lainnya. Sahabat-sahabatullah, kita lihat. Wa'tasimu bihablillahi jami'a, berpegang teguhlah kamu kepada tali Allah, tali agama Allah. Tidak sendiri-sendiri, sahabat-sahabatullah, berjamaah, jamaah Muslim, jamaah orang-orang yang beragama Islam, dimanapun dia bertemu dengan Muslim, itu adalah jamaah. Wala tafarruqu, janganlah kemudian berpecah belah di dalam menjadi keluarga Muslim, di dalam memeluk agama Islam. Jangan berpecah belah, Allah tegaskan demikian. Wala tafarruqu, karena di ayat lain dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa berpecah belah itu adalah kemusyrikan. Wala takunu minal musyrikin, jangan kamu menjadi orang-orang yang musyrik. Tidak bangga menjadi seorang Muslim yang kemudian menjadi Muslim yang lain adalah saudara. Itu tidak ada berpecah belah, merasa bangga dengan kelompoknya, merasa bangga dengan kesukuannya misalnya, padahal dia Muslim, menjadi bangga dengan kelompok-kelompoknya, termasuklah organisasinya, padahal semua di dalamnya adalah orang-orang Muslim. Maka tanpa disadari itu berpecah belah dan masuk kategori orang-orang yang dinyatakan oleh Allah musyrik. Wala takunu minal musyrikin minal ladzina farraqu dinahum, jangan kamu menjadi orang-orang yang musyrik,
yaitu orang-orang yang berpecah belah dalam beragamanya. Surat Ar-Rum ayat 31 dan 32. Wazkuru ni'matallahi 'alaikum, dan ingatlah nikmat yang telah diberikan oleh Allah padamu, pada kaum Aus dan Khazraj pada waktu sahabat-sahabat Rasulullah. Wazkuru ni'matallahi 'alaikum, dan ingatlah nikmat yang telah diberikan oleh Allah padamu. Idz kuntum a'daan, pada waktu itu kamu bermusuhan, berpuluh-puluh tahun bermusuhan kaum Aus dan Khazraj ini. Para pemimpin mereka banyak yang sudah meninggal. Yang ada adalah dendam satu sama lain. Fa'allafa baina qulubikum, yang kemudian Allah jinakkan, Allah satukan hati kamu. Fa'allafa baina qulubikum. Ingat sahabat Allah, kepada kita semua, hati, masalah hati ini. Masalah hati, sahabat-sahabat Allah. Masalah kolbu. Oleh Allah, kolbu permusuhan mereka Allah rubah menjadi kemudian kolbu yang berisikan bersaudara atas dasar kemusliman. Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwanan, bersaudara atas dasar keimanan dan keislaman, bukan yang lain-lainnya sahabat-sahabat Allah. Terbukti pada kaum Aus dan Khazraj yang dikenal dengan kaum Ansor. Wa kuntum ala safa hufratin minan nar, sebelum menjadi orang-orang yang bersaudara, sebelum menjadi orang-orang yang beragama Islam, sesungguhnya ada di tepi-tepi jurang neraka hidup dan kehidupan. Pada kehidupan di akhirat, ketika di dunia ini tidak ditarik oleh Allah dari tepi-tepi jurang neraka, maka mereka akan terjerumus. Namun dengan nikmat beragama Islam, berarti Allah tarik dari tepi-tepi jurang neraka ini. Wa kuntum ala syafa hufratin minan nar fa'anqadzakum minha. Sahabat-sahabat rahmatullah. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Nah, kita lihat sahabat-sahabat Allah. Yang demikian Allah jelaskan ayat-ayat Allah ini. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun, supaya menjadi orang-orang yang berpetunjuk, yang dengan berpetunjuk ini jalannya lurus, jalannya benar. Yang berarti kita pun sahabat-sahabat rahmatullah, ketika sudah dibeberkan oleh Allah, dijelaskan oleh Allah dengan sejelas-jelasnya petunjuk-petunjuknya, maka apakah kemudian kita mengulangi perbuatan kaum Aus dan Khazraj sebelum mereka sadar menjadi orang-orang yang bermusuhan? Tentunya tidak, sahabat-sahabat rahmatullah. Wala tafarraqu, jangan kamu berpecah belah. Sahabat-sahabat rahmatullah, nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini jangan kita buang. Jangan kemudian kita singkirkan dalam bentuk menjadi seorang muslim, menjadi jamaah muslim, tapi kemudian berpecah belah, merasa bangga dengan kelompok-kelompoknya. Yang seharusnya bangga diri kita ini adalah bangga menjadi seorang muslim. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan kamu mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Nah, sahabat-sahabat rahmatullah, mati menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala benar-benar adalah kondisi hati yang harusnya terbawa, yang harusnya dibawa. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Di hari yang pada waktu itu tidak berguna harta, benda, anak-anak kandungkah atau anak-anak buahkah, pengikut-pengikutkah, atau orang-orang yang dibanggakan-kah? Tidak. Semuanya itu tidak berguna ketika menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama ketika kematian menjelang. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan kamu mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Beragama Islam yang kemudian tentunya adalah kolbu seorang muslim pun hendaknya bagaimana? Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim, yang di hari waktu itu tidak berguna harta benda, anak-anak buah, anak-anak kandung kecuali orang-orang yang kembali kepada Allah dalam keadaan hati yang muslim, hati yang bersih. Di sana tidak ada kebencian, tidak ada kedengkian, tidak ada kebanggaan, tidak ada ketakjuban diri, kecuali karena ketaatan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Haqqa tuqati. Al-Imran ayat 102
menegaskan sahabat-sahabat rahimakumullah sebagai kalimat akhir dari saling mengingatkan di antara kita ini. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang beriman, bertakwalah kamu dengan sebenar-benarnya takwa dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. 103 itu contohnya sahabat-sahabat Allah yang jika kita luput menelisik, mencermati ayat 103 ini, maka tidaklah kemungkinan, maka besar kemungkinan akhir dari kehidupan bukan mati dalam keadaan muslim. Oleh karena itu diingatkan oleh Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan kamu mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Sekali lagi hadirin rahimakumullah, ayat 102 dan 103 ini satu sama lain saling terkait. Mudah-mudahan sahabat-sahabat rahimakumullah bermanfaat untuk kita semuanya, menjadi pegangan pedoman kita dalam menjalani hidup dan kehidupan sebagai seorang muslim, bangga menjadi seorang muslim, diri pribadi, keluarga, masyarakat, dan bangsa yang beragama Islam. Demikianlah, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.